Percobaan pertama yaitu gaya listrik statis. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yaitu sisir plastik, kemudian potongan kertas kecil-kecil, dan rambut yang kering dan agak tebal. Lakukan percobaan ini dengan cara sisirlah rambut yang kering dan agak tebal dengan sisir plastik. Sisir secara berulang-ulang sampai sisir tersebut terasa panas. Kemudian dekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil. Di sini terlihat potongan-potongan kertas bergerak mendekati sisir dan menempel pada permukaannya. Selanjutnya kita melakukan percobaan pada gaya magnet. Adapun alat dan bahannya, magnet batang, jarum pentul, aluminium, seng, benang jahit, potongan kertas, statif, dan isolasi plastik. Cara kerjanya adalah dekatkan magnet batang dengan semua bahan yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Kemudian kita akan amati apa yang terjadi. Sehingga dari hasil percobaan menunjukkan bahwa jarum jahit atau pentul dan seng tertarik oleh magnet, sedangkan aluminium, benang, dan kertas tidak tertarik. Begitu pula dengan statif dan isolasi. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan gaya gesek dengan alat dan bahan yaitu neraca pegas, balok, atau kereta. Caranya, letakkan sebuah balok kayu di atas meja, kaitkan ujung neraca pegas pada balok. Tarik neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pegas saat balok mulai bergerak. Tarik terus sampai balok bergerak dan catat berapa gaya yang diperlukan untuk bergerak. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebelum bergerak 0 Newton, saat akan bergerak 1 Newton, sesudah bergerak 0,5 Newton. Selanjutnya percobaan gaya pegas. Adapun bahan-bahan dan alat yaitu karet gelang, penggaris, beban 25 gram, dan statif. Cara kerjanya yaitu ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Gantungkan sebuah beban pada ujung karet yang satunya lagi. Tariklah beban ke bawah kemudian lepaskan dan amati apa yang terjadi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketika beban digantungkan pada karet gelang dan kemudian ditarik ke bawah, karet gelang mengalami peregangan. Setelah beban dilepaskan, karet gelang bergerak kembali ke atas dan berusaha kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, dengan alat dan bahan yang sama pada gaya pegas, sekarang kita melakukan percobaan pada gaya berat. Dengan cara kerja, yang pertama ambil seutas karet gelang dan gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Ukur panjang karet gelang mula-mula. Kemudian gantungkan sebuah beban pada ujung karet yang satunya lagi. Setelah itu ukur kembali panjang karet gelang. Ulangi pengukuran menggunakan beban 25 gram, 50 gram, 75 gram, 100 gram, dan 125 gram. Hasil percobaan menunjukkan bahwa gaya berat yang semakin besar menyebabkan karet gelang mengalami peregangan yang lebih besar, sehingga panjang karet gelang bertambah setiap kali massa beban ditingkatkan. Hasil percobaan ini sesuai dengan teori bahwa gaya berat merupakan akibat dari tarikan gravitasi bumi terhadap benda. Percobaan terakhir yaitu perpaduan gaya dengan alat dan bahan yaitu kereta atau balok dan 2 buah neraca pegas. Cara kerjanya, ambillah sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Lalu, hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas. Kemudian, tarik kedua neraca pegas tersebut dengan besaran gaya yang sama ataupun berbeda. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketika kedua neraca pegas memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah, balok tetap berada dalam keadaan diam atau seimbang. Namun, apabila salah satu gaya diperbesar sehingga tidak sama dengan gaya yang lain, balok akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar.